Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas kembali yaitu kisi-kisi terbaru, yaitu soal pretest PPG 2022. Yang akan kita bahas adalah indikator 1 dan 2 Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita lanjutkan indikator berikutnya Bapak Ibu. Pada indikator 1 dan 2 ini yaitu mengenai sikap cinta tanah air dan sikap nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mari kita lihat yaitu kisi-kisinya terlebih dahulu sebelum membahas soal. Perhatikan pada kisi-kisi 1 dan 2 ini yaitu mengenai tentang sikap cinta tanah air yang dikeluarkan oleh Direktorat PPG Ditjen GTK Kemendikbudristek. Yang pertama pada topiknya adalah sikap cinta tanah air dan subtopiknya yaitu mengenai tentang sikap nasionalisme. Indikator yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini kita disuruh menunjukkan kesetiaan kita di dalam proses pembelajaran. Maka level kognitifnya adalah C4. Yang kedua adalah indikator mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Karena di sini kita mengevaluasi, maka level kognitifnya adalah C5. Oke ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini indikator ketiga yaitu mengenai tentang menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, maka hanya level kognitifnya yaitu C3. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini kita karena mengembangkan serta mengevaluasi, maka level kognitifnya adalah C6. Namun, untuk indikator 3 dan 4 ini akan kita bahas setelah topik yang kita bawakan pada hari ini. Oke ya, lanjut. Kita masuk ke dalam soal. Perhatikan setiap soal Bapak Ibu ya. Setiap soal di atasnya kami berikan indikatornya ya. Indikator soal tersebut. Oke, perhatikan di sini. Di sini kita berikan yaitu indikatornya Bapak Ibu. Oke, ini. Nah, ini indikator soal sesuai kisi-kisi ya yang dikeluarkan, merupakan kisi-kisi terbaru, yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, di sini indikator nomor 1, bagaimana bentuk soalnya? Oke, kita perhatikan soal nomor 1. Pak Ali mendapat amanah untuk membaca teks Pancasila. Di waktu yang bersamaan, sang anak sedang sakit di rumah sakit. Bagaimana sikap Pak Ali? A. Memilih untuk menemani sang anak daripada menjalankan tugas untuk membaca teks Pancasila. B. Melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila terlebih dahulu dan setelah itu baru mendampingi anak di rumah sakit. C. Melimpahkan tugas amanah kepada teman sejawat dan menemani sang anak di rumah sakit. D. Melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila dan menyerahkan sang anak kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. E. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilaksanakan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Di sini kita perhatikan indikatornya Bapak Ibu.
yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Jadi, di mana letak kepedulian kita, di mana letak kesetiaan kita terhadap bangsa jika kita diutus, ya, diutus mungkin salah satunya di dalam upacara, yaitu menjalankan tugas membaca teks Pancasila, membaca teks Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Oke. Artinya di situ kita uh, wajib menunjukkan kesetiaan kita atau kepedulian kita terhadap bangsa. Itu merupakan salah satu tindakan atau salah satu perbuatan yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya adalah membaca teks Pancasila, membaca teks Undang-Undang Dasar 1945. Situlah letak kepedulian. Berarti dari indikator tersebut, di sini jawaban yang benar adalah kita melaksanakan ya, atau kita melaksanakan tugas membaca teks Pancasila ya, membaca teks Pancasila di sini. Membaca teks Pancasila atau teks Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu, dan setelah itu baru mendampingi anak di rumah sakit. Ya, setelah itu baru mendampingi anak di rumah sakit. Secara otomatis anak tersebut sudah ada yang ngurus ya, keluarga yang di rumah seperti itu. Berarti jawabannya untuk nomor 1 ini adalah B yang tepat Bapak Ibu. Oke, melaksanakan. Kita perhatikan, apa kita melimpahkan tugas amanah kepada teman sejawat? Maka tidak. Artinya kita di sini tidak memiliki tanggung jawab atau tidak menunjukkan yaitu kepedulian. Oke ya, kepada bangsa. Karena di sini kepedulian terhadap bangsa gitu. Oke, setelah itu apakah yang D? Kita perhatikan yang D, yaitu melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila dan menyerahkan sang anak kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Artinya kalau di sini kita menyerahkan, artinya kita tidak peduli juga ya. Secara langsung kita tidak peduli kepada anak tersebut. Maka jawaban yang lebih tepatnya adalah B ya, Bapak Ibu. Hati-hati antara B dan D opsinya Bapak Ibu. Nah, di sini artinya gini, yang D ini kita melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila dan menyerahkan sang anak. Artinya kalau kita sudah menyerahkan kepada sang anak tersebut, maka kita sudah tidak peduli ya, sudah tidak peduli, kemungkinan besar kita sudah tidak mendampingi anak di rumah sakit gitu. Bisa aja setelah membaca teks Pancasila kita akan santai-santai gitu prosesnya. Namun yang B ini, setelah kita membaca teks Pancasila terlebih dahulu dan setelah itu baru kita mendampingi anak di rumah sakit, maka tanggung jawab kita ya, maka kita memiliki sikap setelah membaca teks Pancasila baru kita ke rumah sakit. Artinya kita memiliki kuat, yaitu akan hadir ke rumah sakit atau akan mendampingi anak ke rumah sakit seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya adalah B untuk nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini Bapak Ibu masih indikator pertama ya, indikator pertama atau indikator 1. Masih kita menunjukkan kesetiaan terhadap bangsa ya di sini. 2, sikap menghormati dan menghargai ya, pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke. Oke. Nah, di sini kan kita juga kesetiaan, kepedulian juga ya, kepedulian, penghargaan kepada bangsa. Maka salah satunya di sini adalah agama gitu ya, agama nih. Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain, berarti kepedulian kita atau penghargaan kita terhadap agama di sini ya merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kan kata kuncinya adalah ada agama ya, agama. Oke, di sini ada kata agama. Maka kalau ada agama, kata kuncinya udah jelas jawabannya adalah sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, karena ada ketuhanan di sini. Oke ya, Bapak Ibu. Berarti jawabannya untuk nomor 2 ini udah jelas, dari keywordnya atau kata kuncinya adalah A. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, soal ketiga.
Soal ketiga masih indikator 1 Bapak Ibu ya, yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa. Oke, soal ketiga seperti ini Bapak Ibu. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat. Oke, pendapat orang lain walaupun tidak sepaham dengan kita. Sikap untuk menerima ya kepedulian atau keputusan yang ditentukan bersama walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila A. Sila kedua dan keempat, B. Sila kedua dan kelima, C. Sila ke-1 dan ketiga, D. Sila ke-1 dan keempat, E. Sila ketiga. Oke, ya, maka otomatis Bapak Ibu kita semua di sini pasti paham yaitu bunyi sila-sila tersebut. Namun saya kasih kata kuncinya Bapak Ibu untuk sila-sila 1, 2, 3 dan 4, 5 ini. Saya kasih kata kuncinya. Apabila soalnya berbentuk seperti ini sila keberapa gitu ya. Itu ada keywordnya Bapak Ibu ya. Ada kata kuncinya Bapak Ibu. Oke, di sini kan kata kunci pada soal nomor 3 di sini adalah menerima pendapat orang lain. Artinya kita menunjukkan yaitu kalau menerima berarti penghargaan ya. Kita memberikan atau kita menunjukkan penghargaan diri kita terhadap orang lain dalam musyawarah gitu ya, atau dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka dengan otomatis kalau kita peduli atau kita memberikan penghargaan pendapat pada orang lain, maka secara otomatis kita sudah menjunjung tinggi terhadap bahasa ya, bangsa dan lingkungan Bapak Ibu. Oke, di sini pada opsinya sila kedua sampai sila kelima. Saya kasih kata kuncinya Bapak Ibu pada sila Pancasila. Oke. Ya, Bapak Ibu saya kasih kata kuncinya sini Bapak Ibu. Perhatikan di sini pada soal nomor 3 ini maka jawaban yang tepat karena akan memberikan penghargaan pada orang lain, yaitu sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tunjukkan kita adab kita ya. Oke. Kita kasih tandanya dulu. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan ya, permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Oke. Kan di sini menerima pendapat orang lain, artinya yaitu kita menerima pendapat pada orang lain untuk mencapai mufakat di dalam musyawarah. Maka jawabannya sudah jelas, yaitu A Bapak Ibu ya, sila kedua dan sila keempat. Silakan bunyikan sila kedua dan sila keempat Bapak Ibu. Maka nanti di situ ada menerima pendapat. Kalau namanya menerima pendapat, maka kita untuk mencapai mufakat Bapak Ibu ya, atau sedang melakukan musyawarah Bapak Ibu. Oke ya, jelas Bapak Ibu ya. Oke. Pada soal nomor 3 tersebut, apa alasannya kok bisa menjawab sila kedua dan keempat? Yuk, mari kita berikan alasan atau pembahasan yang jelas Bapak Ibu. Oke, untuk sila ke-1 Bapak Ibu, itu mengenai tentang agama dan kepercayaan. Artinya, jika di sini, yaitu ada kata agama dan kepercayaan, maka larilah sila ke-1 Bapak Ibu. Berikutnya, untuk sila kedua, yaitu mengenai tentang toleransi, hak asasi, dan penjajahan. Pada sila kedua ini ada hak asasi. Artinya setiap warga negara memiliki hak asasi untuk berpendapat Bapak Ibu. Maka di sini kita sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara, kita wajib menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah. Itu pada sila kedua Bapak Ibu. Perhatikan pada A, B, C, D, E ini yang mencakup ya sila kedua mana nanti Bapak Ibu. Oke. Sila ketiga yaitu mengenai tentang cinta tanah air, lambang negara, olahraga, seni budaya, dan sejarah. Artinya,
Jika soalnya nanti ada cinta tanah air, lambang negara, olahraga, seni budaya dan sejarah, maka masuklah sila ketiga Bapak Ibu. Berikutnya, untuk sila keempat yaitu isinya tentang demokrasi, politik, gotong royong, mufakat. Nah, pada soal nomor 3 tersebut, di sini kan ada artinya kita menerima pendapat, ya, menerima pendapat dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di sini ada kata mufakat. Berarti sila keempat. Berikutnya yaitu pada sila kelima yaitu terisi atau terdiri dari hukum, ekonomi, dan keadilan. Jadi, jika nanti soalnya ada hukum tentang ekonomi, tentang keadilan, maka itu bunyi sila kelima. Berarti berdasar Bapak Ibu. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah sila kedua dan keempat. A ya Bapak Ibu. Ini dasarnya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi di sini ada kami berikan kata kuncinya Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik kata kuncinya. Apabila terdapat salah satu kata ini, maka terletaklah pada sila tersebut. Oke ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut pada soal keempat Bapak Ibu. Soal keempat masih indikator pertama Bapak Ibu atau indikator 1, yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan terhadap bangsa lah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Soal keempat seperti ini. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah, di sini kata kuncinya adalah sikap kita untuk mempertahankan. Maka sesuai indikator yaitu kepedulian, ya. Kepedulian kita bagaimana untuk negara? Salah satunya harus mempertahankan kekayaan alam. Dengan cara seperti apa? A, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam untuk ya Indonesia sendiri. B, mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. C, menguras habis. Waduh, menguras habis sumber daya alam untuk masa depan. D, memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan ajas berkelanjutan. E, menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Maka jelas salah Bapak Ibu ya. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan ajas berkelanjutan. Artinya ya tidak langsung habis Bapak Ibu ya. Harus berkelanjutan untuk anak-anak kita ke depannya. Berarti soal nomor 4 ini sudah jelas jawabannya Bapak Ibu yaitu D. Oke ya, D. Nah, di sini kan sikap yang harus diterapkan pada diri kita untuk mempertahankan. Maka kalau kita sudah mempertahankan artinya kita peduli terhadap bangsa Bapak Ibu. Oke ya, jelas. Lanjut soal kelima. Nah, untuk soal kelima ini kita masuk ke indikator kedua Bapak Ibu, yaitu mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam politik atau dalam mendidik. Ya, artinya kita harus mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Seperti ini bentuk soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama, ya, sama di depan hukum. 2. Negara Republik Indonesia mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. 3. Kekuasaan lebih utama daripada hukum, kekuasaan. 4. Menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman, menyerahkan ya Bapak Ibu ya. Oke. 5. Semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Wah, dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Yang merupakan bentuk perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, oke. Di sini kan perlakuan warga negara Republik Indonesia atau perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya. Ya, di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya keadilan, berarti adil nanti situ. A, yaitu perhatikan berdasarkan undang-undang di sini ada 1 dan 2. 1 apa nih? 1 memperlakukan warga negara sama di depan hukum. Oke, bisa ya? Bisa jadi. Oke.
Terus dan 2, negara Republik Indonesia mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. Bukan ya, bukan. Berarti 1 ini sudah jelas salah, Bapak Ibu. Kita coret. Terus berikutnya 1 tadi iya ya, 1 udah betul. Nah, ini betul lah ya, kita kasih tanda 1 ya betul. Nomor 2 udah jelas salah, tidak seperti itu. Kekuasaan lebih utama daripada hukum, salah. Nomor 4, menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman, betul. 5, semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan, salah. Berarti 1 dan 4 Bapak Ibu ya, 1 dan 4 cari. Oke, 1 dan 4. Berarti jawabannya adalah B, 1 dan 4. Udah jelas ya? Oke. Di situ kan untuk hukum itu adil, baik kecil maupun besar, atau orang miskin maupun orang kaya Bapak Ibu ya, tidak memandang status orang. Lanjut, soal ke-6. Soal ke-6, indikator kedua, yaitu masih mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara, salah satunya adalah hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal A. Pasal 30, B. Pasal 34, C. Pasal 35, D. Pasal 36, E. Pasal 37. Oke ya, kita harus mengetahui bunyi pasal 30, 34, 35, 36, dan 37. Di sini untuk mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial. Coba kita lihat. Ya Bapak Ibu ya. Pasal 30 itu bunyinya yaitu pertahanan negara dan keamanan negara. Berarti nanti kalau bunyinya ada kata yaitu pertahanan negara dan keamanan negara, itu bunyi pasal 30 Bapak Ibu. Oke, di sini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Pasal 34 yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Untuk pasal 34 ini kan ada kata kesejahteraan sosial. Tadi di sini kata kuncinya yaitu ada kata kesejahteraan sosial Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yaitu pasal 35 bendera negara tidak ada di situ. Pasal 36 bahasa Indonesia juga tidak ada. Pasal 37 yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak ada. Dari kata kunci yaitu jaminan keadilan dan kesejahteraan, maka di sini ada kata yaitu pada pasal 34 yaitu kesejahteraan sosial, maka jawabannya adalah B yaitu pasal 34 Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut Bapak Ibu, soal ke-7 masih indikator kedua. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Hak membela negara. 2. Hak memperoleh pekerjaan. 3. Hak beragama dan beribadah. 4. Hak mendapatkan pendidikan. 5. Hak berserikat dan berkumpul. Dari pernyataan di atas yang merupakan hak warga negara Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 ditujukan pada nomor A1, 2, A1, B2, C3, D4, E5. Perhatikan, ada di sini yaitu 5 hak ya. Ada 5 hak yang perlu kita perhatikan. Namun dari hak tersebut ini terdapat pada pasal 27 ayat 2 ya, ditujukan pada nomor berapa? Oke, kita lihat Bapak Ibu. Pasal 27 ayat 2, berarti sebelumnya ada ayat 1, 1, 2, dan 3 biasanya. Kita lihat bunyi ayat 1. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Itu tadi pasal 27 ayat 1 tadi ya. Oke, di sini bersamaan kedudukannya di dalam hukum, artinya miskin, kaya, kecil, besar, laki-laki, perempuan itu sama kedudukannya di dalam hukum. Itu ayat 1 Bapak Ibu. Oke. Ayat 2 bunyinya yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sini kita perhatikan. Ada kata pekerjaan. Pada pekerjaan itu adalah hak memperoleh pekerjaan. Berarti nomor 2 Bapak Ibu ya. Oke.
Di sini kan ada ayat 2 yaitu atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya pasal 3 yaitu tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Oke, tidak ada ya situ ya. Oke, lanjut. Berarti sudah jelas yaitu ayat 2 Bapak Ibu ya, ayat 2 pasal 27 ayat 2 yaitu berisi hak memperoleh pekerjaan. Berarti jawabannya adalah B yaitu 2. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Masih indikator kedua, Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi pretest PPG. Yaitu masih tentang mempertahankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam A. Alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Alinea kedua pembukaan 1945. C. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Alinea kelima pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, di sini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan diatur di dalam. Kita perhatikan. Kita lihat dulu alinea ya. Alinea 1, 2, 3, dan 4, 5 ini kita harus paham ini bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari alinea pertama Bapak Ibu. Bunyinya seperti ini. Alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikeadilan. Oke. Di sini pada alinea 1 sudah tergambar Bapak Ibu ya, sudah tergambar jelas yaitu tadi kata kuncinya adalah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada alinea 1 itu terdapat yaitu kemanusiaan dan berkeadilan. Maka gini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikeadilan. Nah, berarti sudah terjawab keywordnya Bapak Ibu, kata kuncinya yaitu kemanusiaan dan perikeadilan. Maka jawaban untuk nomor 8 ini adalah A Bapak Ibu, yaitu alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Ibu ya. Oke, berarti gambarannya sudah jelas Bapak Ibu. Kita bahas sesuai dengan indikator kisi-kisi terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK Kemendikbud. Akan kita lanjutkan yaitu indikator 3 dan 4. Jadi ikuti terus Bapak Ibu ya. Channel edukasi official karena membahas soal berdasarkan indikator yang terbaru Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek di deskripsi video karena kita sudah part ketiga ini yaitu membahas soal-soal yang berdasarkan dengan indikator terbaru Bapak Ibu. Silakan cek link deskripsi di video Bapak Ibu ya. Silakan komentar di kolom komentar yaitu keinginan Bapak Ibu yaitu indikator keberapakah yang perlu dibahas. Silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Semoga kita semua berhasil dan lolos ya dalam mengikuti seleksi pretest PPG. Amin.